Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan tentang motivasi puasa hari kedua ini, kita lanjutkan dulu khataman Quran kita. Sudah masuk surah An-Nisa ayat 114. Ini saya tulisin nih. Saya tulisin buat Anda semua, ya. Supaya saudara yang tidak megang Quran pun bisa mengikuti. Ayo kita a'udzu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan min najwahum, dari percakapan rahasia mereka. Ya, bisik-bisik mereka. Illa man amara bi shadaqatin, kecuali mereka-mereka yang menyuruh tentang sedekah. Jadi sedekah tuh boleh kita berbicara rahasia. Jadi misalnya kita ngomong sama istri kita, "Mah, kasih ke mereka tapi jangan ada yang tahu." Nah, itu namanya najwahum, sedekah. Au ma'rufin, atau berbuat baik. Au islahin, atau kemudian kita mendamaikan seseorang. Bainan nasi, di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a, mencari mardhatillahi, ridho Allah, fasawfa nu'tihi ajran azima. Nah, ini sambungan dari yang kemarin nih. Yang kemarin kita ini nih. Ini yang kemarin nih 113 ya. Wallahu fadlullahi 'alaika wa rahmatuh. Jadi mereka berencana, ini kita bisa bawa ke negara, ke Indonesia. Jadi kalau ada negara-negara lain yang berniat jahat ya, negara manalah yang berniat jahat sama Indonesia, asal Indonesia membentengi dirinya dengan kitabullah, dengan sunnah, dengan hikmah, dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah terjadi. Karena Allah menjamin, apa yang Allah jamin? Tidak akan ada kebaikan dari rencana mereka semua. La khaira fi katsirin min najwahum. Terus apalagi hikmah yang bisa kita petik? Hikmah yang kita bisa petik adalah kalau kita kemudian mau melakukan sedekah, melakukan amar ma'ruf, menyuruh pada yang baik, wa islahin, dan mendamaikan orang, maka kita akan dapat apa? Pahala yang besar sekali. Apalagi kalau kemudian kita bisa melakukan dalam kategori apa? Ibtigha'a mardhatillah. Nah, baik, kita kemudian lanjutkan ya materi kemarin. Saya bilang kepada saudara-saudara semua, ya insyaallah dalam hitungan 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam, insyaallah kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Pemirsa, semalam kita udah ngaji ya. Nah ini hari, ntar malam kita ngaji lagi. Jadi selama bulan puasa nanti insya Allah kita akan mengaji bersama Yusuf Mansur setiap jam 9 malam. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini pula, insya Allah saudara akan saya ajak keliling tablik akbar di tiap malam minggu dan malam Senin. Jadi malam minggu dan malam Senin saudara masih bersama saya juga jam 9 malamnya untuk kemudian kita sama-sama mengikuti tablik akbar. Inilah dia motivasi saya ketika saya menghadapi bulan suci Ramadan. Saya saat itu komplit banget pemirsa. Punya masalah, punya hajat, punya dosa. Komplit. Asli komplit. Dan saya nggak ada harga. Asli nggak ada harga. Ya Allah. Makanya pemirsa tuh ya, kalau udah hidup tuh jangan macam-macam. Cita-cita boleh tinggi. Ya, cita-cita boleh kemudian banyak. Impian juga boleh banyak. Tapi tindakannya jangan macam-macam itu. Nah saya pun mengingatkan ini negara ini. Kalau negara ini macam-macam dibebesin loh sama Allah. Apalagi Allah punya janji lewat Rasulnya kan. Kalau kemudian di satu negara, di satu kaum, ya udah tidak lagi beriman, tidak lagi mengindahkan peraturan Allah, maka Allah akan hadiahkan buat dia apa? Penguasa yang zalim, penjajah, orang yang merampok dia. Dan kita udah mulai nih ada rasa-rasa, jangan-jangan kita sudah ada di posisi itu. Ya, doain pemerintah kita, mudah-mudahan numpang lurus. Doain wakil rakyat kita, insyaallah. Baik ya, saya punya masalah banyak. Nggak bisa pulang apa segala macam dan nggak ada harga. Ya Allah, saya tuh nggak ada harga. Di depan rumah saya ya, di jembatan 5 ya, sini nih ngomongnya di sini dah, yang masih ada kosong. Kalau saudara punya masalah, saudara punya hajat, saudara punya dosa, berbahagialah ketika datang bulan suci Ramadan. Saudara boleh saja ngomong begini, oh berarti kalau gitu puasa Anda buat masalah dong. Iya memang. Loh, berarti enggak karena Allah. Loh, karena Allah. Allah kan nyuruh kita. Kalau punya masalah, begini nih caranya. Itu karena Allah tidak? Karena Allah. Oh, berarti Anda puasa buat hajat dong. Aduh, basi deh. Ini kan udah lama nih kita bicarain. Kita beramal soleh. Nggak ada urusannya sama hajat.
ketika kita memang misahin itu masalah sama hajat. Tapi ketika kita punya masalah, punya hajat, lalu Allah bilang, banyakin amal soleh. Lalu jadi ada sambungannya. Karena kita nurut sama Allah nih, kalau punya hajat, coba dong sholat malam. Nah kita sholat malam, itulah juga karena Allah. Dosa saya gue banyak ya Allah. Ya, itu di depan rumah saya ada tukang bakso nih di sini. Ini tukang bakso nih dari kecil dia udah dagang di sini, enggak dipungut sewa. Ini betapa orang nggak ada harga ya. Kalau Allah udah cabut tuh harga, masya Allah nggak peduli loh. Ini rumah ini bukan rumah sembarangan, ini rumah Guru Mansur, kiai besar pada zamannya. Dipakai pula nama jalan nih. Nama jalannya namanya Kiai Haji Muhammad Mansur. Saya buyutnya. Lahir di rumah dia. Tapi nggak laku loh. Allah bilang siapapun Anda kalau memang melawan aku, kata Allah, ini dihajar gitu. Nih. Sampai-sampai nih masa tukang bakso ini dari awal nih dia dagang dari kecil. Oke. Saya pulang nih naik motor. Jeg. Saking kangennya sama orang tua sama adik. Ini saya takut nih di sini. Takut ada polisi, takut ada yang nagih, takut ada apa. Oh, saya pakai helm, pakai belapis, dan tuh selayar segala macam, jaket. Tapi begitu saya buka helm, buka selayar, ini bau si bakso ini ceng gitu ke hidung saya. Saya nengok ke tukang bakso, saya bilang sama tukang bakso, "Bang, baksonya dong satu." Si tukang bakso nengok lo ke saya. Apa dia bilang? Dia nengok begini. "Bayar enggak?" Gitu. Ya Allah. Nanya sama saya, bayar enggak? Waduh saudara, kalau lagi sekarang nih lagi dihina ya, lagi diusir dari kontrakan, lagi dipecat dari pekerjaan, lagi dihina sama mertua, emang lo mantuk nggak tahu diri, waduh berbahagia tuh datang puasa. Kenapa datangnya puasa berbahagia? Masya Allah, masya Allah. Ntar kita akan lihat. Nih lihat kembali ke sini pemirsa. Ini dia. Ayat tentang puasa yang populer sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari berpuasa adalah supaya kalian semua itu bertakwa. Disinilah nanti kita akan bermain. Bermain apa? Bermain hope. Bermain harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Baik, selamat kembali pemirsa. Hari ini kita masih membahas motivasi puasa jilid 2. Pemirsa, tujuan dari diwajibkannya puasa adalah tattaqun, supaya Anda menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ada hadiah dari Allah kalau Anda masuk kepada derajat bertakwa. Apa hadiahnya? Ada di antaranya di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. 2, 3, 4, 5. Apa hadiahnya nih? Saya kasih tahu nih, kalau puasa Anda berhasil mengantar Anda menjadi punya derajat tattaqun, bertakwa, maka hadiah dari Allah satu, ya. Satu adalah wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya ja'al lahu makhraja. Allah akan bikin dia punya jalan keluar, ada. Coba ada nggak korelasinya? Coba saudara perhatikan, ada nggak korelasinya? Kalau Anda bertakwa, ini kan kondisional termnya nih. Kalau Anda kemudian bertakwa, maka hadiah pertama dari Allah SWT adalah apa? Ya ja'allahu makhraja. Anda punya masalah, akan ada jalan keluar. Tapi siapa yang dibagi jalan keluar ini? Kalau Anda bertakwa gitu kan? Betul nggak? Nah, bagaimana caranya supaya jadi orang bertakwa? Iya, salah satunya adalah dengan berpuasa. Karena tujuan berpuasa adalah supaya Anda menjadi orang-orang yang bertakwa. Oh kalau gitu tujuannya supaya ini dong. Saudara gini loh. Saudara nggak bisa kemudian membedakan antara proses, niat, dan proses gitu. Bahwa orang-orang yang punya masalah, dia kejar lewat jalan berpuasa supaya keluar dari masalahnya. Anda yang sudah nyampe pada derajat puasa karena Allah banget, nggak boleh nyalain juga. Ini begini nih cara berpikirnya. Dan tidak akan membatalkan puasa Anda ketika Anda berpuasa, pengen banget ditolong Allah, nggak akan membatalkan puasa Anda. Dan malah akan menambah Anda semangat, kira-kira begitu. Hari gini, Allah adalah Tuhan yang orang-orang bermasalah, tahu nggak? Saya tuh suka apa ya? Saya bilang udahlah, ada orang-orang yang masuk pintu Allah lewat pintu masalah, ada orang yang masuk pintu Allah lewat pintu hajat. Ada sih orang berpuasa,
Bukan karena masalah, hajat dan dosa, tapi karena dia syukur. Dia bersyukur pada Allah karena iman. Karena ilmu ada gitu. Tapi Indonesiana lah. Indonesia ini Masya Allah gitu. Ini nih. Ini kameramennya kok ditanya atu-atu nih. Lampu men, tukang lampu. Kabel men, tukang kabel. Kok ditanya atu-atu, Masya Allah, nggak ada yang nggak punya masalah, nggak ada yang nggak punya hajat, nggak ada yang nggak punya dosa. Oke? Tapi mudah-mudahan kita naik derajat. Kita kemudian nanti besok-besok bisa puasa karena ilmu, karena syukur, ya, karena kemudian apa? Iman. Tapi orang yang sudah nyampe derajat ini, bimbinglah yang sampai di derajat ini, karena bukan sesuatu kesalahan. Kita lihat, nih janji Allah pertama. Kalau ente takwa, Allah akan kasih ente jalan keluar. Bagaimana kalau kemudian ente sudah punya masalah 7 tahun? Oke? Alias 7 tahun ente ikut juga kemudian puasa wajib. Lalu ente nggak selesai masalah. Khawatirlah ente. Jangan-jangan puasa ente jauh dari puasanya orang-orang yang bertakwa. Paham tidak? Paham ora? Paham ya? Masa nggak paham sih? Apalagi kemudian janji Allah. Ini yang pertama ya. Yang kedua ya. Yang kedua di dalam surah At-Talaq ayat 3. Niat 2, niat 3. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, dia akan ditambahin rezekinya. Sekarang ente puasa nih, tahun-tahun terakhir ente puasa, gaji 2 juta. 2 juta terus sampai sekarang. Malah ada yang downgrade. 2 juta jadi 1,7. Ada apa ini? Mestinya ente bertambah, tapi ente malah berkurang atau stagnan, stabil. Saya nggak suka tuh ngomong stabil, karena stabil tuh ya memang ya segitu-segitu kan. Nah, kenapa? Bisa jadi puasa ente pun tidak masuk derajat orang bertakwa. Harusnya kalau puasa ente adalah puasa orang-orang yang muttaqin, rezeki ente bakalan nambah bos, nggak mungkin sama. Kalau sebelum tahun ini misalnya sebelumnya ente punya 2 juta, mestinya di tahun berikutnya sebelum datang lagi bulan puasa berikutnya, ente jadi 3 juta, 4 juta. Ustadz, emangnya harus selalu duit? Oke, saya sepakat. Ada orang-orang yang tetap segini tapi dia punya anak. Orang tetap segini tapi pindah kontrakan lebih gede. Sepakatlah. Tapi intinya apa? Kalau ente lihat secara ekonomi sosial ente tetap, ente mesti muhasabah. Jangan-jangan puasa ente bukan puasanya orang-orang yang bertakwa. Puasa orang bertakwa seperti apa sih? Sederhana. Jaga pikiran, jaga pandangan, jaga kemudian pendengaran, jaga jempol. Bener loh, belum puasa hati-hati loh. Belum puasa nih ada dosa yang dipikir gampang, ngikutin TL orang. Ternyata TL itu TL ngomongin orang. Ya, TL memvonis orang, TL kemudian ngomongin kejelekan atau aib orang. Tidak harus selalu korupsi. Tidak harus selalu tentang korupsi. Misalkan tentang tetangga kita, tentang teman kita. Lalu kita menikmati TL itu. Gue tahu tuh rahasia dia dari Facebook dia, gue tahu. Waduh, itu ente belum puasa ente kacau tuh. Hati-hati loh. Sekarang nih orang buat ngomongin orang tidak harus Assalamualaikum jeng, udah tahu belum? Nggak harus begitu sekarang mah. Tinggal buka aja jempol selesai. Tahu tuh rahasia orang semua. Kadang-kadang cek status. Status orang dicek-cekin ada apa nih dia. Kan kadang-kadang ada nama tuh ya. Nama orang ya. Begitu nama orang kan bawahnya ada status nih. Sedang berduka. Gambar orang sedih. Dia, wah gitu. Sama orang nangis. Wah nggak benar ini. Ini dua ini kalau ente tidak temui dalam puasa-puasa sebelumnya. Alias tahun ini masih bermasalah. Ayo kita kejar belum puasa tahun ini. Supaya makomnya adalah makom orang-orang yang takut. Asik loh Pak. Ini janji Allah nih. Kalau ente bertakwa, jalan keluar ada, rezeki nambah. Kalau ini tidak, berarti ente belum nih. Belum tuh bukan berarti tidak ya. Bisa jadi disempurnakanlah dengan puasa tahun ini. Tahun sebelumnya udah. Tapi belum nyampe bang gitu. Nah tahun inilah ente nyampe gitu. Jadi benar-benar saudara harus pasang niat benar nih. Sholat malam di tag, jangan sampai kemudian bolong. Terawih sampai pol, bahkan bilang sama imam, Pak Imam, abis lebaran terawih lagi dong. Lagi pengen terawih terus nih. Kata imam udah nggak ada terawih. Terawih cuma puasa doang. Tapi kan ada qiyamul lail, terusin dong sama qiyamul lail. Qiyamul lail boleh loh. Silakan nggak apa-apa. Profesor Wahbah Zuhaili, penulis buku Fiqhul Islam wa Aidillah tuh, waktu datang ke Indonesia saya tanya, sholat atau malam berjamaah gimana? Nggak apa-apa, silakan aja kan. Subhanallah. Ya kita terusin nanti dengan yang ini, insya Allah kita habisin di episode kali ini. Silakan.
hadiah Allah lewat surah At-Talaq ayat 4-nya. Apa ayat 4-nya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, urusannya itu Allah jadiin mudah. Asik loh puasa nih. Itu kan gini. Urusan itu kan kita kalau nggak dibikin gampang sama Allah tuh susah banget. Urusan apa kita yang mudah jadi susah. Kalau Allah nggak bikin tuh jadi gampang. Nah dengan berpuasa, lalu derajat ente masuk derajat orang bertakwa, maka ketika ente bertakwa, ya ja'allahu min amri yusra, urusan jadi gampang. Yang mahal nih, yang kelima, ayat kelima. Yang menjadi hadiah dari Allah yang keempat. Ini hadiah pertama, hadiah kedua, ini hadiah ketiga, ini hadiah keempat. Apa hadiah keempat? Yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Waduh ini mahal nih. Dosa kita diampuni sama Allah. Kita kan nih jadi susah rezeki karena dosa kita gitu. Saudara udah belajar kan di episode-episode sebelumnya. Kita kalau nggak ada dosa kita mah ya, seorang office boy saja dalam tanda petik secara ekonomi kan Masya Allah. Dia akan bisa pergi hajiin orang tua gitu. Karena nggak ada urusan pergi haji orang tua dengan duit dia. Anak dia akan kuliah. Dia sendiri mungkin akan kuliah lagi S1, S2 walaupun dia cuma sopir. Cuman pembantu rumah tangga. Tapi karena dosa kita lah, seorang manajer pun tidak akan mampu pulang kampung. Karena lagi punya masalah gitu. Karena dosa kita lah, kita punya mobil yang udah tinggal pelunasan malah ditarik sama leasing. Karena dosa kita pula lah, toko kita malah kemudian hancur. Nih, nah yang paling mahal dari Allah dari bulan puasa adalah, kalau derajat puasa kita masuk kepada derajat orang-orang yang bertakwa, maka hadiah dari Allah apa? Yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Anda akan dihapuskan keburukannya dan akan dilipat gandakan buat Anda balasannya. Orang-orang yang bertobat itu Pak rezekinya banyak loh, banyak. Anda nih banyak dosanya nih, terus Anda tobat, wa yu'zim lahu ajra, double. Anda misalkan raja judi, ya, kampung sih, kelas 3, ya, penghasilan tiap bulan katakan 5 juta. Ente tobat dah, insya Allah nih malah ente nggak punya nih 5 juta. Habis tobat, sepi gitu. Sampai 10 bulan. Nggak ada pemasukan. Kemudian setan datanglah mengipasi dari mulai bulan pertama, 2, 3, 4, 5. Tuh lo lihat, waktu lo kemarin judi, lo jadi raja judi, lo sebulan dapat 5 juta. Begitu lo tobat, mana? Nggak ada, udah sekarang mah susah. Nyari yang haram aja susah. Setan terus godain. Tapi ente sabarin diri ente. Begitu lewat nih 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Masya Allah di bulan ke-11 penghasilan ente ternyata 1 bulan bisa 50 juta. Dari mana? Ternyata pada saat periode susah ente bantuin istri masak soto. Lalu ente nyicipin, soto lu enak juga ya. Ya abang kemana aja selama ini gak pernah ngerasain soto saya. Yaudah kita jualan yuk, di bulan kedua jualan. Bulan ketiga, 4, 5, 6, 8, begitu bulan ke-11 gak dia sadarin cabangnya udah 6. Waduh, 1 malam 1 juta, 6 juta 1 malam. Lebih daripada judinya. Subhanallah, ini dia. Ente pelacur nih. Betulan nih ngeliat ini atas izin Allah. Dapat hidayah. Ente berhenti, bisa jadi ente itu payah. Dari rezeki payah. Tapi Masya Allah rezekinya orang bertaubat itu. Ente korupsi nih. Cepat, sebelum digerebek sama KPK, bertaubat. Pulang-pulangin duit yang haram. Insya Allah rezeki ente bakal banyak. Ustadz, apakah cukup dengan taubat? Aduh bos, kalau tobatnya bener udah pasti cukup aja. Perkaranya mungkin tobatnya kagak bener. Jadi nggak cukup, mesti ditebus juga dengan penjara dunia barangkali. Nggak apa-apa, no problem. Nih dia. Selesai nih kita motivasi kedua pada hari ini. Bila mana Anda punya masalah, Anda punya hajat, Anda punya dosa, Anda paham. Kenapa Anda mesti bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan belum tentu ente itu masuk. Kan belum masuk nih sekarang. Lah belum tentu masuk. Karena itu yuk mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah sempetin kita punya umur. Cek masuk aja bulan suci Ramadan. Kalaupun enggak. Kalau saudara udah berbahagia dari sekarang. Asik nih. Masalah saya bakal diselesai. Asik nih hajat saya bisa kecapai. Asik nih dosa saya bisa diampuni insya Allah. Habis nonton ini nih. Terus Anda 5:30 selesai juga nih malaikat menyelesaikan prosesi kematian Anda. Berbahagialah Anda. Anda habis ngaji. Anda udah tobat dan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, panjangin umur kami. Dan panjangin umur anak-anak kami. Panjangin umur orang tua kami. Panjangin umur istri dan para suaminya, para istri. Mudah-mudahan masuk ke bulan suci Ramadan dalam bimbingan Engkau ya Allah dan rahmatmu. Rabbi firlana warhamatu walina. Walhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, ntar malam jangan lupa kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita betul-betul
pada bulan suci Ramadan yang tinggal hitungan jam. Jazakumullah ahsanal jaza. Saya Yusuf Mansur. Mohon maaf lahir batin selama saya ngajar barangkali ada banyak kesalahannya. Dan atas nama seluruh pengawal di acara Wisata Tian TV juga mengucapkan selamat berpuasa dan mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.